Silakan duduk, salam sejahtera, haleluya. Kita menikmati anugerah Tuhan dan bisa berkumpul, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sebelum nanti kita akan berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan satu pendalaman Alkitab soal kepenuhan Roh Kudus. Kemarin di rayon sudah saya sampaikan versi lebih ringannya untuk kebutuhan ibadah rayon. Malam ini kita akan belajar sedikit lebih teknis ya, tentang kepenuhan Roh Kudus. Kita berawal dulu dari pembacaan teks Bapak Ibu. Kisah Rasul pasal 2, kita baca sama-sama ayat 1 sampai 4. Pembacaan yang teliti namun tidak usah terlalu lambat. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini 4 ayat yang memuat peristiwa yang luar biasa, yang kesannya fantastis sekali. Ada pencurahan Roh Kudus dan ditandai dengan satu peristiwa yang tidak biasa, atau bisa kita bilang luar biasa. Turun dari langit bunyi seperti tiupan angin keras. Tampak kepada para murid lidah-lidah seperti nyala api masing-masing kepada mereka. Penuh dengan Roh Kudus, berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Luar biasa sekali kesannya. Nah, dari tahun ke tahun ketika gerakan Pentakosta berdiri, maka yang luar biasa ini dinikmati di gereja-gereja Pentakosta, apalagi karismatik. Aliran ini muncul di awal 1900-an. Dan memang ciri khasnya adalah ya berbahasa roh, bernubuat, mujizat, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sebagai orang Pentakosta asli, GPDI, Pentakosta klasik, kita tidak pernah menolak ini. Bahkan kita mendorong jemaat untuk mengalami peristiwa-peristiwa yang hebat. Bahasa lidah, mujizat. Kalau perlu tiupan angin keras itu kalau mau diulang, boleh. Pak Ofred bisa pimpin doa kita, bunyikan. Tidak apa-apa, lidah-lidah seperti nyala api, no problem. Nah, yang kemudian menjadi masalah adalah ketika satu sisi ini lebih berat ditangkap sebagai tanda baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Dia menjadi persoalan. Karena kalau kita mau jujur, kalau kita mau baca dari ayat 1 sampai 13, bahkan sampai 47, yang menyertai baptisan dan kepenuhan Roh Kudus bukan cuma ayat 1 sampai 4. Ada momen ketika mereka berbahasa lidah, lalu di tengah-tengah masyarakat ada orang-orang dari Partia ayat 9, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia dan seterusnya, berkata bahwa mereka mengerti apa yang disampaikan oleh para murid. Jadi bukan cuma bla 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 bla, omong yang tidak dipahami, tapi mereka paham. Lalu ayat 11 bilang, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi bukan omong-omong di udara, tapi bisa dipahami dan pembicaraannya tentang bersaksi
Perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, Petrus, seorang nelayan, sonde sekolah tinggi, dia ahli ikan. Kalau mau tanya ikan, nah, pilih dia. Kalau mau bilang ilmu berkhotbah, ilmu homiletika, retorika, kosong ini manusia, orang biasa. Tapi baptisan dan kepenuhan Roh membuat dia berbeda. Ayat 14, dia bangkit berdiri dengan para rasul mendampingi dia. Dia berkhotbah, ujung-ujungnya 3.000 jiwa percaya. Saya sudah belajar homiletika, bahkan ilmu retorika, public speaking kita bicara. Waktu saya berkhotbah, belum pernah saya lihat ada 3.000 orang bertobat, belum. Padahal sekolah. Jadi kalau kita mau tarik terus sampai di ayat 41, itu masih dalam sebuah konteks orang-orang yang dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus mengalami banyak hal, bukan cuma ayat 1 sampai 4. Kalau sampai ayat 41, cara hidup gereja mula-mula yang berubah. Panjang dia, Bapak Ibu. Nah, apa yang saya mau sampaikan pada malam ini adalah mari saya mau ajak kita untuk berpikir, untuk paham secara lebih utuh. Nah, coba saya mulai dengan ini. Saya bilang tadi ini lebih teknis ya. Kita lihat di medsos. Di medsos itu ya, apalagi Facebook ya, tempatnya berdebat, dan YouTube banyak sekali perdebatan soal kepenuhan dan baptisan Roh Kudus dan segala macam. Ada dua kubu yang berat. Kubu yang di sebelah, kita bilang saja kubu sebelah kiri, ini memang dong mati-mati. Pokoknya yang disebut baptisan dan kepenuhan Roh ini, kasih video. Wih, ada yang saya sudah singgung ya di ibadah rayon kemarin. Ketawa-ketawa, menangis-menangis, bahasa roh yang Lalu ada pendeta yang sudah seperti punya tenaga dalam begitu ya bisa. Kalau dulu itu langka, jarang-jarang sehingga orang ingat, oh Benny Hinn, oh siapa gitu. Tapi ini kayaknya semua bisa. Om Andreas bisa. Kasih rubuh orang dari jauh, kalau sondai rubuh dari jauh, badai ikat kotola di kepala. Iya. Yang penting ada di belakang yang siap tampung. Kalau jatuh bisa langsung pegang. Lalu yang ekstrim kiri ini bilang inilah baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Lihat apa yang terjadi. Hebat bukan? Ribut pokoknya di sebelah sini. Yang ekstrim kanan menolak mentah-mentah. Bukan, itu bukan karya Roh Kudus. Karena yang seperti tadi malam saya bilang ada yang namanya subjektivitas. Tapi sebentar itu kita bahas. Yang sebelah kanan ini bilang, oh sonde berlaku lagi. Biasa dari gereja mainstream, Protestan mainstream, gereja arus utama. Sonde berlaku itu hanya terjadi di Yerusalem pada Kisah pasal 2. Kalau zaman sekarang Tuhan tidak berurusan lagi dengan hal-hal begitu, tetapi lebih kepada perubahan pribadi dan seterusnya dan seterusnya. Lalu posisi saya dan saudara di mana? Nah ini kan penting. Kalau kita lihat perdebatan itu, seringkali jemaat lalu mengidentifikasikan diri. Oh beta di sebelah kiri, oh beta di sebelah kanan. Lalu baku korek, lu GPDI, oh sebelah kiri, oh. Tapi semuanya hati nurani sudah bimbang, ketong kiri kok kanan. Ada anak-anak sekolah Alkitab yang kemarin sempat saya singgung. Bilang, ome, ketong semua tamat nih mah. Beta belum kayak dong yang bahasa roh. Kayak ragu-ragu, beta ini sepenuh Roh Kudus atau tidak. Kasihan. Ketong doakan supaya dong bahasa roh ini malam. Yang sisa itu. Mana yang sisa? Jangan angkat tangan semua. Sisa berarti. Oke. Nah terus apa? Di mana posisi kita? Nah dengar ini, saya kasih posisi kita. Posisi kita adalah kita berteologi dengan, dengar ini kata-kata. Berteologi dengan sehat dan waras. Dengan apa saudara? Sehat dan waras. Saya kemukakan keberatan terhadap ekstrim kiri. Sudah saya sampaikan kemarin di rayon. Ini barang yang kita lihat di
YouTube, di Facebook, atau mungkin yang kita lihat di beberapa persekutuan atau gereja, ini sangat subjektif, saudara. Bisa dimanipulasi, gampang dimanipulasi. Om Alfred pemain keyboard, main pad aja, pad low. Kalau dulu saya diajar frekuensi, ada frekuensi alfa atau main, nggak kedengeran dia. Kalau ketemu perhatikan baru bisa, oh ada dia pun begini ya. Dalam itu. Lalu mulai dimanipulasi, makin lama makin intens. Jemaat bisa berasa itu. Haleluya, mulai ada dingin-dingin sedikit. Haleluya. Nah ini, saya ambil contoh supaya tidak banyak yang tersinggung. Saya ambil contoh, pernah nonton film horor? Ada tidak film horor yang sepi saja? Atau waktu setan muncul, lagunya lagu anak-anak. Tling, tentong, tling, 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 tling. Ada? Tidak ada. Bagaimana supaya seram film horor itu? Jeng, jeng, jeng. Jeng, 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 jeng. Itu manipulasi supaya kita sebenarnya tidak takut. Siapa mau takut kok, tong ada nonton, ada duduk nonton kok, takut apa? Tapi itu manipulasi sound. Saya takut, ini kritik ya. Saya tidak bilang semua pengalaman ekstrim kiri itu dimanipulasi, tapi kita kan bisa mengkritik. Seperti Pak Alfred bilang dalam status. Kita bisa kritik dong. Jangan sampai itu karena dimanipulasi. Dibombardir dengan lagu tempo tinggi, dibombardir dengan simbal pumpang, trance itu keadaannya. Trance, TRANCE, trance. Trance itu setengah kesurupan atau bisa full kesurupan. Maka dia bukan kepenuhan roh, tapi kesurupan roh. Tahu roh apa yang masuk. Permainan jiwa, manipulasi, itu keberatan kita. Makanya saya bilang, di mana posisi kita? Di posisi yang sehat dan waras. Jika memang engkau dibaptis roh, hidupmu yang penuh roh, itu akan mengalami tanda-tanda heran, maka dia harus lahir dari mujizat Allah, bukan akibat dari manipulasi. Saudara, amin. Oke, saya kasih ayat. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara pikir, oh kalau begitu bahasa roh tidak berguna kok. Beta bergetar-getar itu salah kok. Nah, coba lihat ini. 1 Korintus pasal 14, Bapak Ibu bisa baca sendiri ayat 1 sampai 40 supaya paham soal karunia-karunia Roh Kudus. Tetapi yang mau kita baca sama-sama itu di ayat 4. 1 Korintus 14 ayat 4. Yang sudah lihat katakan amin. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Stop sampai sini dulu. Jadi siapa yang berbahasa roh? Ada di sini yang berbahasa roh? Saya berbahasa roh. Saudara berbahasa roh? Sudah berbahasa roh? Yang sudah berbahasa roh angkat tangan. Jangan malu-malu. Enggak usah malu-malu. 1, 2, tipis-tipis. 3, ya ampun, tipis amat. Kasih tebal sebentar. Dengar ini, ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Lanjut. Ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ada guna tidak yang tadi itu? Sangat berguna. Untuk apa? Membangun diri sendiri. Karena itu Paulus ajar di jemaat Korintus, kalau lagi ibadah jangan ribut. Karena ketemu dengar khotbah. Mungkin waktu pendeta coba diri di depan sudah mau khotbah, tiba-tiba ada 5, 4, 7 orang bahasa roh di tempat duduk. Tidak jadi khotbah itu pendeta. Waktu ketemu larang, coba diam dulu. Dia bilang, ini Roh Kudus lagi berkarya. Mengalir dong dengan kuasa Roh Kudus. Kenapa saya di stop? Mungkin begitu. Paulus bilang, diam kalian. Bahasa roh itu baik untuk membangun diri sendiri. Jadi dia harus ada event khusus.
Contoh, Rabu hari ini sebentar kita mau doa, bahasa roh dong. Jangan diam. Itu momennya, kita kan lagi doa. Doa setelah PA, bahasa roh sebentar ya, saya mau dengar. Loh, ini momennya, tapi jangan ibadah hari Minggu. Bapak Gembala lagi berdiri, mari kita buka Alkitab, tiba-tiba ibu-ibu di belakang, bapak-bapak di depan. Dapat suruh keluar. Haleluya. Jadi ada tempatnya. Tapi ingat sekali lagi, hati-hati dengan subjektivitas. Ini sangat bisa dimanipulasi. Jadi kalau dia lahir dari hati, memang Tuhan karuniakan, lakukan itu dengan iman. Tanpa harus tunggu manipulasi. Nah, saya sampai begini. Manifestasi roh itu banyak, Pak. Jangan dihakimi salah. Bukan cuma bahasa roh loh, rebah-rebah juga. Minta maaf, saya bolak-balik Alkitab. Saya tidak temukan bahwa rebah-rebah itu adalah metode Roh Kudus bekerja. Ada orang rebah karena hadirat Tuhan, tapi dia tidak pernah menjadi sebuah metode. Tapi oke, kalau kita dituntut untuk jangan menghakimi, oke, saya tidak hakimi. Tapi boleh dong saya tidak lakukan. Tertawa dalam roh, itu lagi top. Ada seorang pendeta dari India yang lagi jalan di Indonesia ini, dan dia mengajak kita untuk tertawa. Kalau Bapak Ibu memang kurang hiburan, boleh ikut KKR-nya supaya bisa ketawa bersama-sama. Ketawa rohani daripada nonton lawak-lawak ya. Oke, sebenarnya tidak ada dalam Alkitab ini menjadi sebuah metode tanda kepenuhan dan baptisan roh. Tapi kalau disuruh, jangan menghakimi loh, siapa tahu memang Roh Kudus bekerja lewat itu. Oke, tapi boleh dong saya enggak melakukannya. Karena tidak tertulis. Ini kritik untuk yang sebelah kiri. Kita boleh berbahasa lidah. Kita boleh mengakui banyak manifestasi Roh Kudus. Tapi ingat, sehat dan waras. Sesuai firman, sesuai tempatnya. Kalau ibadahnya ibadah umum, jangan terlalu sorong diri. Ada waktunya. Kecuali habis khotbah, lalu Bapak Gembala bilang, mari kita menyembah Tuhan. Itu dia kasih kesempatan itu. Haboksu. Tapi jangan tiba-tiba, siapa ini coba omong? Roh Nabi tunduk kepada Nabi. Firman Tuhan bilang, Roh Kudus itu tertib. Tapi kalau yang beta lihat di video-video yang beredar, minta maaf, saya berhak menilai. Nah, saya hamba Tuhan, saya guru pneumatologi di sekolah Alkitab. Soalnya tertib. Wih, dong subah kuda di situ. Itu bukan Roh Kudus, Roh kuda. Ya, berhak dong saya komentar. Oke. Nah, sekarang untuk yang ekstrim kanan, wison ada le. Ketong ini pokoknya kalau Roh Kudus bekerja ini hanya untuk kehidupan yang baik, untuk kehidupan yang seturut dengan firman Tuhan. Bahasa roh tidak ada lagi, rugi. Firman Tuhan bilang tadi ayat 4, 1 Korintus 14, berkata-kata dengan bahasa roh membangun diri sendiri. Ini fasilitas yang Tuhan sediakan. Saudara, kita ini menjalani kehidupan tidak selamanya mulus. Kehidupan ini kita hadapi tidak selamanya dengan hati yang kuat. Ada saja situasi membuat kita kecewakah, lemahkah, banyak hal. Terus kita mau paksa diri, Tuhan sudah kasih fasilitas, yaitu karunia-karunia Roh Kudus. Salah satunya adalah bahasa roh. Ada ayat di Roma pasal 8, saya lupa. Roh membantu kita berdoa kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itu saya sering pakai itu. Kalau saya khotbah itu saya sering bawakan ayat itu. Dan kalau altar call biasa ibu-ibu, mari yang berbeban berat, paling depan deh. Kita berdoa, udah
kasihan saya lihat, suka kenapa ini. Biasa habis ibadah saya suruh tanya di gembala kalau KKR, itu kenapa? Ya biasa, Bang Toyib pu istri. 3 bulan son pulang-pulang. Dia mau mengeluh di siapa? Mengeluh di orang tua sampai su jengkel dengar. Mengeluh di Bapak Gembala seulang-ulang doa, belum pulang dia suami. Dia mengeluh kepada Tuhan sampai sudah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mulut son bisa le, otak son bisa pikir le. Roh membantu dia. Itu kan keuntungan kita untuk bisa membangun diri, untuk melepaskan beban. Jadi jangan ekstrim kiri dimanipulasi, jangan ekstrim kanan hidup terlalu kering. Nah, makanya biasanya gereja-gereja yang ekstrim kanan, itu lumpuh ibadah, karing karontang. Mungkin ada yang berasal dari gereja-gereja begitu, ya beruntung ada di sini. Berdiri, duduk, dengar, pulang. Pun kering-kering amat lah. Rumput kalau tidak disiram, mati. Kita kalau tidak ada hadirat Tuhan, selesai. Terlalu kering itu hidup. Lalu kita di mana? Bukan di tengah posisi kita, tetapi kita mengakui semuanya dan kita jalan, saya ulang lagi, dengan sehat dan waras. Jangan histeris di kiri, jangan terlalu kering di kanan. Haleluya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah ini, saya kasih satu wawasan menutupnya. Kisah Rasul pasal 1, kita mundur ke Kisah Rasul pasal 1. Apa yang terbaik, jalan yang terbaik untuk menyikapi baptisan dan kepenuhan roh itu seperti apa sih? Kita kembali ke ayat utamanya, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Yang sudah lihat katakan amin. Beberapa hal bisa kita pelajari dari sini. Kisah Rasul 1 ayat 8, baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dengar Bapak ini, waktu Roh Kudus turun ke atas saya dan saudara, tak usah dulu pikir ekstrim kanan, ekstrim kiri. Yang harus kita pikir adalah di momen Roh Kudus ada dalam hidupku, aku menerima kuasa. Amin. Orang kalau terima kuasa jadi beda. Harusnya. Bagaimana orang kalau punya kuasa? Kita bisa lihat dari bahasa tubuh caleg sebelum jadi dan sesudah jadi. Beda bos. Waktu sebelum jadi datang untuk bujuk ketong minta suara. Bapak mama, kakak adik semua, beta ini ada mau mencalonkan diri, kalau bisa bantu beta, pilih beta nomor 7 dari Partai Gerakan Indonesia Maju, Gerinju. Tapi begitu tak pilih beda. Sapa togor sapa. Sonde semua. Tapi biasanya kalau sudah terpilih, sudah ada jabatan, sudah terima kuasa. Selamat siang. Masyarakat dari mana ini? Oh, dari Dapil 3. Wow, beda bos. Karena sudah ada kuasa, ada otoritas. Salah juga begitu ya. Cuma Bapak Ibu, jangan kita menjadi orang Kristen, terima Roh Kudus, hidup nol kuasa. Yang kemarin saya bilang, pengajaran teologi kemiskinan, teologi penderitaan. Pokoknya hidup kalau iring Tuhan, pikul salib, susah, sulit. Model apa itu? Kita diberi kuasa kok. Justru dengan kuasa Roh Kudus kita lalu bisa merenungkan hidup kita. Kenapa sulit? Kenapa susah? Kenapa menderita? Jangan kesusahan kita, kemiskinan kita, kebodohan kita bilang, nah Tuhan izinkan, minta maaf. Ya ini sudah rencana Tuhan bagi saya, ndak begitu. Bagaimana ayat itu yang sangat terkenal, aku tahu rancanganku bagimu, masa depan yang penuh harapan.
bukan kekalahan dalam hidup. Haleluya. Bisa diterima Bapak Ibu? Atau masih susah? Masih sulit? Karena memang ada orang Kristen sadomasokis. Orang Kristen yang suka menderita. Saya tidak termasuk di dalamnya. Dan saya berharap Bapak Ibu juga tidak. Yesus datang bagi saya dan saudara justru untuk membuat kita tidak menderita. Tebusan atas dosa ini membebaskan kita dari hukum-hukum dunia yang mau menginjak kita, membinasakan kita. Justru itu. Jadi kalau kita menerima kehidupan yang penuh pergumulan, kita sama saja sementara menghina salib Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita akan masih lanjut di beberapa sesi PA selanjutnya. Tapi yang ingin saya tegaskan adalah jangan mau terlibat dalam polemik ekstrim kiri dan kanan. Tinggalkan mereka yang berdebat dan jangan bingung ketika melihat konten-konten di YouTube. Manifestasi Roh Kudus ada, tapi kita harus sikapi dengan hati-hati supaya tidak ada manipulasi di dalamnya. Kehidupan di dalam Roh Kudus adalah kehidupan yang diubahkan, tapi jangan juga terlalu kering. Mari kita aminkan hidup kita di dalam Tuhan setelah menerima Roh Kudus itu sudah menerima kuasa. Jangan cuma amin di gereja, pulang di kehidupanmu sehari-hari nikmati itu kuasa. Ada potongan khotbah dari Pastor Jose Carroll dari mana? Jakarta. Saya nonton. Saya tidak bisa kutip persis ya, tapi intinya begini. Jangan kita jago berbahasa roh, tapi tidak mampu berbahasa Indonesia. Maksudnya di gereja kita ini hebat, tapi di luar kita orang-orang gagal. Wah, saya dengar itu iya juga ya. Kita tidak mampu menghadapi persoalan, kita kalah dengan dosa, kita jatuh bangun dalam kehidupan iman. Tapi kalau di gereja hebat sekali. Jangan. Di gereja kita menikmati hadirat Tuhan, silakan berbahasa roh. Tapi di marketplace, di kehidupan pekerjaan, kita penuh kemenangan karena Tuhan memberikan kita kuasa. Haleluya. Mungkin ada yang mau bertanya? 1, 2, 3 boleh? 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Ko Erik. Paling tinggi 2 aja kayaknya, supaya kita masih mau doa, masih mau bahasa roh kita masih pakai itu Saudara. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin yang sebelumnya saya minta maaf kalau saya bertanya ini mungkin sudah dijelaskan tapi saya belum mengerti. Apakah kita dipenuhkan oleh Roh Kudus? Apa identiknya dengan bahasa roh? Mungkin ya. Terus yang kedua, seperti kita lagi masak, potong sayur, kita nyanyi agak puji-pujian, terus kita merasakan kehadiran Tuhan, kita sambil air mata kita jatuh. Apakah itu juga kita sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus? Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, mari saya tegaskan satu doktrin Roh Kudus dari GPDI yang diajarkan kepada saya sejak sekolah Alkitab, bahwa tanda utama orang dibaptis Roh Kudus adalah berbahasa lidah. Nah, ada orang mau menggugat itu karena dengan berbagai macam pertimbangan, tapi saya masih mengajarkan itu bahasa lidah. Sehingga di GPDI dikenal ada bahasa roh tanda dan ada bahasa roh karunia. Tanda itu di depan bisa tidak terulang kalau orang itu tidak punya karunia berbahasa roh. Nah itu GPDI.
Tetapi waktu kita secara jujur melihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 47, kita bisa berbesar hati bagi orang-orang yang mungkin sampai sekarang belum berbahasa roh. Kita bisa berbesar hati bahwa tanda itu bukan satu-satunya. Ayat 1 sampai 47 itu lengkap. Ketika kuasa itu turun, ada bahasa roh, tapi ada juga yang menyertai Petrus untuk berkhotbah. Lalu ada juga cara hidup orang percaya jemaat mula-mula yang sangat memberkati kita. Ayat 41 sampai 47. Jadi kita bisa berbesar hati bagi yang belum berbahasa roh. Tetapi, nah ini, rugi kita kalau tidak berbahasa roh. Karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi melalui 1 Korintus 14 ayat 4, itu disediakan bagi kita, itu fasilitas sorga, karunia yang disediakan untuk salah satunya membangun diri. Apakah hanya dengan berbahasa roh membangun diri? Tidak, tapi itu salah satu. Contoh, lagi potong sayur. Nah, saya langsung ambil ke situ. Lagi nyanyi lagu rohani, hadirat Tuhan turun. Tidak di depan siapa-siapa. Artinya tidak ada manipulasi dan kita tidak untuk show kepada orang lain. Betul ya? Orang lagi potong sayur kok. Hadirat Tuhan turun. Kita meneteskan air mata. Ketika di momen itu kita berbahasa roh, bukankah iman kita itu akan sangat terbangun? Bukankah hidup kita saat itu akan sangat basah? Akan sangat damai? Nikmati itu. Jadi jangan juga terlalu mengaminkan, oh sudah tidak usah berasal. Enggak, itu sama kayak fasilitas yang kita nggak pakai, rugi dong. Gitu. Apakah bisa terjadi sementara potong sayur? Yes. Nyetir mobil ya. Dimanapun ketika koneksi kita dengan Tuhan terjadi, justru bagi saya momen-momen itulah yang paling jujur. Momen yang paling jujur, tidak ada sound system di situ. Tidak ada orang lain. Waktu saya sekolah Alkitab, kami di sekolah Alkitab Cianjur, Om Awan Datu itu agak-agak strength dan dia punya karunia membedakan roh. Rupanya kawan saya ini minder karena belum berbahasa roh. Sebelah kanan bahasa roh. Dia sambung. Om Yoyo dari mimbar bilang, suruh dia diam. Ketemu bingung, yang mana itu? Jadi yang sadar langsung, diam. Karena dia tahu, itu ikut-ikutan. Tapi kalau momen kesendirian, doa di kamar, doa keluarga, kemudian itu terjadi, justru itu tempat yang tepat. Tempat yang salah. Selamat menikmatilah yang begini ini. Oh, hidupmu akan indah sekali. Bisa dimengerti ya. Satu terakhir. Masih ada? Sudah? Tidak ada? Oke, baik. Kita akan berlutut Bapak Ibu. Dan ini momennya. Anda bisa menikmati hadirat Tuhan. Ini tolong yang main musik. Anda bisa menikmati hadirat Tuhan. Jangan tahan jika ada bahasa roh yang keluar dari mulutmu. Ini momennya. Anda tidak mengganggu siapapun. Engkau lagi dengan Tuhan. Silakan ambil tempat di kaki Tuhan.